وعلى المهديين أشهد أن لا إله إلا الله الكريم المنان وأشهد أن محمدا رسول الله مبعوث بأشرف الأنبياء. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qul ja'al haqqu wa ja'al batil innal batila kana zahuqa. Allah berfirman, katakanlah olehmu bahwa kebenaran itu pasti akan datang dan kebatilan, kezaliman itu pasti akan lenyap. Walil haq walau kana muran, sampaikanlah kebenaran itu walaupun berat dan pahit. Nah, sidang Jumat Iwadul Iman belum lama ini publik dikejutkan, digegerkan dengan berita kesesatan Al-Zaitun. Nah, ketika Khatib membuka media sosial, begitu banyak video-video yang menjelaskan tentang kesesatan Al-Zaitun. Videonya ada puluhan, bahkan mungkin ada ratusan. Nah, tapi Khatib tidak menemukan video yang menjelaskan apa faktor penyebab sesatnya Al-Zaitun. Apa faktor penyebab sesatnya Al-Zaitun? Nah, ini Khatib tidak menemukan. Padahal ini sangat-sangat penting. Sebab jika kita tidak tahu faktor penyebab sesatnya Al-Zaitun, maka boleh jadi suatu hari nanti diri kita, anak-anak kita mempelajari sumber bidang ilmu yang sama. Nah, jika mempelajari sumber bidang ilmu yang sama, maka hasilnya pun akan sama-sama sesat. Terbukti santri-santri di Al-Zaitun, ustadz-ustadz di Al-Zaitun itu jumlahnya ribuan. Dan mereka itu hampir semuanya sepaham dengan pemimpinnya. Semuanya merasa benar, tidak merasa bersalah. Kenapa bisa demikian? Jawabannya karena mempelajari sumber bidang ilmu yang sama. Nah, oleh karenanya sangat-sangat penting untuk kita dan anak-anak kita mengetahui apa faktor penyebabnya, sumber bidang ilmu apa yang sudah dipelajarinya. Nah, karena dari media sosial Khatib tidak menemukan menjelaskan hal tersebut, maka Khatib mencari solusi, mencoba menganalisa sendiri, mencari tahu apa faktor penyebab sesatnya Al-Zaitun. Dan Khatib menganalisa berdasarkan data, fakta, realita yang ada, bukan mengada-ada. Nah, karena Khatib tahun lalu pernah menulis sebuah buku judulnya tentang perspektif ajaran agama terhadap sumber ajaran sesat ini. Tetapi Khatib tidak bisa menuntaskan buku tersebut. Kenapa? Karena untuk menuntaskan buku tersebut, Khatib harus mempelajari sumber bidang ilmu ini. Jika Khatib mempelajari ilmu ini, maka tauhid dan akidah keyakinan ini pasti akan berubah, pasti akan bahkan tersesat. Tauhid dan akidah pasti akan tersesat, sehingga bisa menjerumuskan pada kemurtadan dan kekufuran. Nah, daripada kufur dan murtad sehingga di akhirat neraka selama-lamanya, maka Khatib terpaksa memutuskan tidak meneruskan penulisan buku tersebut. Nah, sidang Jumat jadi berdasarkan analisa Khatib, hampir semua ajaran-ajaran sesat, paham-paham sesat ini diakibatkan dari mendalami bidang ilmu ini. Karena mendalami bidang ilmu ini bisa membuat akal manapun, akal siapapun, termasuk akal Khatib pribadi, menjadi tidak percaya dengan ajaran agama. Jalan-jalan agama jadinya hanya akan dianggap sebuah ajaran dongeng, ajaran kebohongan. Kenapa? Karena ajaran agama itu memang ajarannya tidak logis, tidak masuk akal. Semua agama, bukan hanya agama Islam saja, semua agama itu pokok ajarannya itu tidak logis, tidak realistis, tidak rasional, tidak masuk akal. Nah, karena pokok ajaran agama itu tidak logis, tidak masuk akal, maka akal manapun, akal siapapun, termasuk akal Khatib pribadi, akan sangat mudah disesatkan dari ajaran agama. Nah, maka jangankan kita
orang yang ilmu agamanya biasa-biasa. Orang yang ilmu agama sudah tinggi sekalipun jika mempelajari bidang ilmu ini, maka pasti akan tersesat. Tauhid dan akidah bisa goyah, bisa berubah. Bisa berubah jadi ateis, minimalnya sepilis, sekularis, moralis, liberalis, dan sudah banyak yang seperti ini. Tahun 2007 saja itu sudah diterbitkan sebuah buku daftar 50 tokoh Islam yang sudah liberal. Itu tokoh Islam artinya orang yang sudah ilmu agamanya sudah tinggi. Dan mereka itu awalnya tidak liberal, mereka menjadi sekularis, pluralis, liberalis karena mendalami bidang ilmu ini. Apa nama bidang ilmunya? Nah, ini yang ingin disampaikan pada kesempatan khutbah kali ini. Sidang jemaah yang beriman bicara tentang Al-Jaitun, maka bicara tentang sosok Panji Gumilang, karena Panji Gumilang ini adalah tokoh pendiri Al-Jaitun. Nah, Panji Gumilang ini gelar lengkapnya Dr. Profesor A.S. Panji Gumilang. Jadi Panji Gumilang ini adalah seorang yang berpendidikan tinggi, seorang pengajar ilmu agama, pesantrennya besar, santrinya banyak. Jadi Panji Gumilang ini bisa dikatakan seorang ulama, dan memang awalnya ulama yang lurus. Nah, hanya karena tersesat, jadilah ulama masuk, ulama sesat. Pertanyaannya, kenapa Panji Gumilang bisa tersesat? Ini pertanyaan pokoknya, Pak. Kenapa Panji Gumilang bisa tersesat? Nah, sudah jemaah yang iman, kesesatan seseorang itu pasti didasari oleh latar belakang pendidikan. Nah, latar belakang pendidikan Panji Gumilang ini dari UIN, Universitas Islam Negeri. Awalnya namanya IAIN, diganti dari UIN. Nah, maka kesesatan Al-Jaitun, kesesatan Panji Gumilang ini makin membuktikan adanya kesesatan di UIN, adanya kesesatan berpikir yang dalam perspektif agama sangat berbahaya, sangat karena bisa merusak pokok-pokok ajaran agama, merusak tauhid dan akidah, sehingga bisa menjerumuskan pada kemurtadan dan kekufuran. Nah, Hati berani mengatakan ini sesat. Kenapa? Karena ini bukan pendapat Hati pribadi, ini pendapat orang banyak. Jika tidak percaya, silakan searching di internet, ketik UIN sesat, maka akan muncul artikel-artikel, pernyataan-pernyataan yang mengatakan bahwa UIN sesat. Nah, itu pendapat umat. Pertanyaannya, kenapa umat banyak yang mengatakan bahwa UIN sesat? Jawabannya, karena di UIN berkali-kali terjadi kegaduhan yang membuat umat Islam resah, gelisah, dan marah. Di antaranya tahun 2019, dosen UIN Surakarta namanya Dr. Abdul Aziz, dia mengajukan sebuah disertasi, judulnya hubungan seks di luar nikah hukumnya halal. Nah, hal ini tentu membuat gaduh umat karena ini sangat jelas menghalalkan perzinahan. Nah, ironisnya lagi, Pak, ini disertasinya ini malah mendapat nilai yang bagus, hampir cum laude. Nah, ini membuktikan bahwa dosen yang mengajukan disertasi dan dosen profesor yang menguji sama-sama tersesat, termasuk rektornya, karena rektornya itu merupakan juga sebagai ketua tim penguji. Nah, itu di UIN. Maka saya tidak heran, Pak, di televisi sekarang kan banyak dibahas Al-Jaitun. Nah, yang membela Al-Jaitun dan Panji Gumilang itu adalah dosen-dosen dari UIN. Nah, nanti melihat di YouTube, di channel TV One, jadi dosen ini membela Al-Jaitun dan Panji Gumilang, mengatakan bahwa argumentasinya itu sangat dangkal dan sangat-sangat ngawur. Dia mengatakan bahwa Panji Gumilang dan Al-Jaitun itu tidak menodai agama, tidak menodai Allah. Agama dan Allah tidak bisa dinodai. Jika Allah ada yang menodai, maka seharusnya Allah disuruh ke Polda untuk membuat laporan bahwa ada yang menodainya. Nah, argumen ini jelas bukan hanya sesat, bukan hanya menghinakan, bukan hanya merendahkan Allah, tapi juga sangat bodoh dan sangat memalukan. Kenapa bodoh dan memalukan? Karena anak SD itu pasti akan mentertawakan, Pak. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan pencipta alam semesta, disuruh datang ke Polda membuat laporan. Anak SD pun pasti akan mentertawakan, apalagi ini diucapkan oleh seorang dosen
yang sudah bergelar kiai, bergelar MA, Master Agama. Dan sekarang terungkap ternyata dosen-dosen yang di TV itu yang dari UIN, ternyata dia itu suka memberikan pelajaran juga di Al-Zaitun. Jadi ini jelas jadi dosen-dosen di UIN itu juga mengajar di Al-Zaitun. Maka ini membuktikan bahwa ada korelasi antara kesesatan di UIN dan kesesatan di Al-Zaitun. Nah ini adalah gambaran para pengajarnya, para dosennya. Lalu bagaimana dengan mahasiswanya? Nah, mahasiswa UIN Bandung tahun 2004 Pak, itu mengadakan sebuah diskusi debat. Lalu di depan kampusnya mereka pasang spanduk dengan tulisan area bebas Tuhan. Dan di dalam orasinya mahasiswa tersebut mencaci maki, menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebutan binatang yang huruf awalnya A, belakangnya G. Itu di Bandung. Lalu di Surabaya, UIN Surabaya, Sunan Ampel mengadakan acara yang sama. Lalu di depan di spanduknya mereka tulis Tuhan sudah mati membusuk. Jadi bukan hanya sudah dikatakan sudah mati, tapi sudah mati dan membusuk. Maka ini jelas penghinaan terhadap Tuhan, dan ini selayaknya dilakukan oleh orang-orang yang sudah ateis, yang sudah tidak percaya adanya Tuhan dan agama. Nah, orang-orang santri mahasiswa yang belajar itu orang-orang soleh Pak, orang-orang yang mau belajar agama. Dan pertanyaannya, kenapa jadi tersesat? Jawabannya karena mempelajari, mendalami satu bidang ilmu yang namanya ilmu filsafat. Dan ini yang menjadi sebuah penyebabnya. Dan terbukti mahasiswa yang melakukan diskusi debat tersebut, baik yang di Bandung maupun yang di Surabaya, itu adalah mahasiswa dari jurusan Usuluddin dan Ilmu Filsafat. Dan rektor UIN yang tadi disebutkan yang sekarang jadi ketua BPIP itu juga dari lulusan UGM jurusan Filsafat. Nah itu pun banyak membuat kegaduhan, mengatakan bahwa agama itu katanya musuh besar Pancasila, bahwa Assalamualaikum harus diganti dengan salam Pancasila. Itu juga membuat kegaduhan, sehingga pernah ada desakan untuk membubarkan BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Itu ketuanya itu lulusan dari UGM, membuat kegaduhan juga dari jurusan filsafat. Nah maka ini sumber penyebabnya. Maka sebetulnya seorang orang itu soleh-soleh, tak ingin mendalami agama. Masalahnya kenapa salah mempelajari sumber bidang ilmu, mempelajari ilmu filsafat. Dan terbukti Fakultas UIN dan Universitas Islam yang ada jurusan filsafat itu hanya di UIN. Di Unisba tidak ada, di Uninus tidak ada, lalu di tempat lain juga, di Muhammadiyah tidak ada. Yang ada Fakultas Filsafat itu hanya di UIN. Nah ini membuktikan sesatnya karena dari jurusan Fakultas Filsafat. Kenapa? Karena filsafat itu sangat bertolak belakang dengan ajaran agama. Nah sidang Jumat, orang yang sudah mempercayai, mendalami, mempelajari ilmu filsafat itu tidak akan percaya adanya surga dan adanya neraka. Kenapa? Karena tidak logis, tidak masuk akal. Nah masalahnya ketika seseorang tidak percaya adanya surga dan neraka, maka tidak akan takut untuk berbuat dosa karena tidak percaya adanya hukuman setelah kematian. Nah inilah yang terjadi terhadap Panji Gumilang. Panji Gumilang itu seolah-olah tidak mengenal dosa. Ini bukan pernyataan khotib, tapi pernyataan kesaksian salah satu korbannya, seorang wanita namanya Kartini, sudah melaporkan Panji Gumilang dari tahun 2018 karena melakukan pencabulan terus-menerus. Pencabulan itu melakukan perzinahan dengan pemaksaan tanpa pernikahan. Nah kesaksiannya ini ada di YouTube yang mengatakan bahwa heran dengan Panji Gumilang dan orang-orang di sana. Kenapa? Karena seolah-olah di sana itu tidak mengenal dosa. Maka sekarang juga diungkap katanya di Al-Zaitun itu boleh berzina asal membayar 2 juta. Nah ini diungkap oleh salah satu mantan tokohnya. Nah inilah bahayanya ajaran filsafat, bisa membuat seseorang menjadi tidak mengenal dosa, tidak mengenal pahala, tidak mengenal halal dan haram. Kenapa dosa? Karena dosa, pahala, halal dan haram
ini ajaran agama. Sedangkan ajaran agama dianggap ajaran dongeng. Kenapa dianggap ajaran dongeng? Karena tidak logis, tidak realistis, tidak rasional, tidak masuk akal. Bagaimana penjelasannya? Kami disampaikan dalam khutbah yang kedua. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah wa syukur ala nikmatillah, syahwa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang Jumat Iwatul Iman, ajaran agama itu sangat bertolak belakang dengan ajaran filsafat. Kenapa? Karena ajaran filsafat itu sumbernya adalah logika akal. Maka ajaran filsafat tidak mungkin bisa membenarkan, bisa mempercayai perkara-perkara yang tidak masuk akal. Nah, sedangkan ajaran agama ini adalah ajaran yang tidak masuk akal. Semua agama, bukan hanya agama Islam, semua agama manapun itu adalah ajarannya tidak masuk akal. Kenapa? Karena semua agama di dalam kitab sucinya menjelaskan adanya perkara-perkara yang tidak masuk akal, terutama menjelaskan adanya surga dan neraka. Semua agama meyakini adanya surga dan neraka. Semua agama dalam kitab sucinya meyakini adanya surga dan neraka. Semua agama tujuannya sama, ingin setelah mati bisa masuk surga dan ingin terhindar dari neraka. Jadi ajaran agama itu bisa dikatakan ajaran surga dan neraka. Nah, sedangkan surga dan neraka ini tidak terlihat, belum diperlihatkan, sehingga jelas tidak logis, tidak realistis, tidak rasional, tidak masuk akal. Nah, sedangkan ajaran filsafat ini adalah ajaran yang masuk akal. Nah, maka jika kita mempelajari, menyimak pemaparan ajaran-ajaran filsafat, maka akal manapun, akal siapapun, termasuk akal hati pribadi, pasti akan membenarkan ajarannya. Dan sebaliknya nantinya akal kita jadinya akan meragukan, lalu mempertanyakan, dan ujung-ujungnya menyalahkan kebenaran ajaran agama yang selama ini kita yakini kebenarannya. Kenapa? Karena di dalam kitab sucinya menjelaskan adanya perkara-perkara yang tidak logis, yang tidak masuk akal. Bahayanya ketika logika akal kita, pikiran kita tidak percaya dengan isi kandungan kitab suci, maka jangankan satu surat, jangankan satu kitab, satu ayat saja kita tidak mempercayainya, maka hukumnya murtad. Nah, kenapa bisa murtad? Karena kitab suci itu adalah firman Tuhan, wahyu Tuhan, perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita tidak mempercayainya, berarti kita sudah mendustakan. Mendustakan artinya menganggap dusta, menganggap bohong terhadap firman Tuhan, terhadap Al-Quran. Maka jelas hukumnya murtad. Dan bahayanya ketika pikiran kita sudah murtad, keyakinan kita sudah murtad, semua para ulama sepakat setelah meninggal nanti tempatnya finari jahannam khalidina fiha abada, tempatnya neraka jahanam kekal abadi untuk selama-lamanya. Selama-lamanya tidak akan diangkat dari nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah subhanahu. Sidang Jumat, iman artinya percaya, baik secara syariat, secara hakikat, secara harfiah, secara etimologi, secara bahasa. Artinya iman itu percaya. Percaya terhadap apa? Percaya terhadap Allah dan percaya terhadap firman-firman Allah, wahyu-wahyu Allah, perkataan Allah, yaitu Al-Quran. Nah, maka orang yang beriman, yang percaya kepada Allah dan kitab suci Al-Quran, maka itu orang yang beriman. Orang yang beriman itu, Pak, sekalipun harus ke neraka dulu, seandainya harus ke neraka dulu, tidak selama-lamanya. Kalau sudah dibelas dosa-dosanya, sudah dibersihkan, maka akan diangkat dari neraka dan akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul bersabda, yahruju minna wa yahruju minna wa yahruju minna, akan diangkat dari neraka dan akan diangkat dari neraka dan akan diangkat dari neraka. Maqala la ilaha illallah wa fi qawlihi wa tusayyiru min ghairi. Barang siapa bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, membenarkan ajaran Allah, membenarkan kitab suci Allah, maka pada akhirnya akan diangkat dari neraka dan akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa fi qawlihi wa tusayyiru min ghairi. Walaupun dalam artinya hanya memiliki kebaikan seberat biji jamrah, tetap akan diangkat dari neraka dan akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karenanya
jaga keyakinan, jaga ketauhidan, karena ini merupakan kunci diakuinya keislaman kita dan kunci dimasukkannya kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hindari ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran filsafat, karena mau tidak mau pasti akan merusak keyakinan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, keyakinan ketauhidan ini harus dipupuk, Pak. Bagaimana cara memupuknya? Memupuknya jangan jauh dari masjid, perbanyak beribadah, perbanyak membaca Quran, perbanyak berzikir. Zikir yang paling utama ada dua, zikir istighfar dan zikir tauhid la ilaha illallah. Rasul bersabda, "Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhalal jannah." Barang siapa yang ketika meninggal lisannya mampu mengucap kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, maka pasti akan masuk surga, kata Rasul. Nah, mudah-mudahan kita semua, keluarga kita semua digolongkan orang-orang yang bisa menjaga ketauhidan, keimanan, keyakinan, sehingga di akhirat nanti sehingga saat meninggal nanti bisa kita dimampukan untuk mengucapkan kalimat yang mulia, kalimat yang agung, kalimat la ilaha illallah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ij'al Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa amir a'da'ana wa a'da'aka a'da'adin wa ahli kalimataka ila yaumidin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.